Oke, adik-adik, kita akan membahas soal-soal ya yang berkaitan dengan hakikat geografi ya, objek, prinsip, pendekatan, aspek geografi ya. Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat ya, sehat sentosa tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, tetap semangat adik-adik demi sebuah cita-cita. Nomor 1, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya, wilayah pantai barat Sumatera sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik. Dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng. Nah, prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah ya, diingat-ingat ya, prinsip geografi itu ada 4 di sini, DIK. Nah, D-nya adalah distribusi, persebaran, deskripsi, penggambaran yang rinci biasanya disertai dengan tabel grafik, kemudian interrelasi, sebab akibat, dan korologi ya. Prinsip gabungan ketiga di atas. Nah, ini dalam kurun 5 tahun terakhir wilayah barat Sumatera beberapa kali diguncang gempa ya, ini karena akibat struktur geologi berada pada tumbukan lempeng, berarti berkaitan sama sebab akibat. Jawabannya adalah interrelasi. Nomor 2, pembangunan pertanian diarahkan pada upaya peningkatan produksi pangan. Ya, padi dikembangkan di Jawa, sedang jagung, ketela di Madura, serta sagu di Maluku, Papua. Ya, konsep geografi yang berkaitan dengan uraian di atas adalah, ingat, kalau ada aglomerasi itu berarti pemusatan atau pengelompokan. Diferensiasi area itu adalah perbedaan wilayah. Ada wilayah yang dibandingkan. Konsep interaksi itu saling ketergantungan. Interdependensi sama dengan interaksi. Konsep lokasi berkaitan sama tempat atau lokasi strategis. Nah, pembangunan peradaban diarahkan untuk peningkatan produksi pangan. Padi dikembangkan ke Jawa, ini berarti berkaitan sama pemusatan ya. Jagung, ketela di Madura, sagu, Maluku di Papua, berarti berkaitan sama pemusatan. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 3, tanah longsor terjadi di Padang Sumatera Barat lebih disebabkan oleh penebangan hutan secara berlebihan. Pendekatan geografi yang tepat digunakan untuk mengkaji bencana tersebut adalah pendekatan, nah, ingat-ingat, pendekatan geografi itu ada 3. Yang pertama adalah spasial atau keruangan. Yang kedua adalah ekologikal atau lingkungan. Yang ketiga adalah kompleks wilayah. Ingat, kalau sudah berhubungan sama ya aktivitas manusia, di sini adalah penebangan hutan, pasti jawabannya adalah ekologi atau kelingkungan. Jawabannya B. Kemudian nomor 4, di akhir tahun 2014 dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, jumlah berkurang, tingkat kesehatan penduduk membaik, namun angka pengangguran masih tinggi. Fenomena alam termasuk fenomena apa? Ingat, aspek geografi itu dibagi 2, yaitu ada aspek fisik, yang kedua adalah non-fisik atau sosial. Nah, non-fisik itu berkaitan sama aktivitas manusia. Ya, jawabannya pasti aktivitas manusia, berarti non-fisik, yaitu ada ekonomi, ada tingkat kesehatan, pengangguran. Jadi jawabannya adalah
non fisik. Lanjut nomor 5. Daerah pegunungan seperti wilayah Puncak Bogor, ya, Bogor merupakan salah satu wilayah pilihan warga kota Jakarta sebagai tempat berlibur karena kesejukannya. Tetapi bagi masyarakat setempat, wilayah tersebut karena merupakan lokasi yang subur tanahnya, maka dimanfaatkan untuk bercocok tanam buah dan sayuran. Maka fenomena tersebut berkaitan sama konsep. Nah, ini berarti ada wilayah yang dibandingkan. Nah, tadi kalau ada wilayah yang dibandingkan, ya, atau di sini ada kegunaan, ya, wilayah yang berbeda. Nah, jadi kalau wilayah yang dibandingkan, ya, namanya diferensi area. Wilayah yang dibandingkan itu namanya diferensiasi area. Kemudian ada wilayah yang dimanfaatkan, wilayah yang berbeda manfaat. Nah, berbeda manfaat berarti namanya nilai kegunaan. Nah, berarti di sini ada sama-sama wilayah puncak, satunya untuk berlibur karena hawanya sejuk, yang kedua adalah dimanfaatkan untuk tanaman buah. Ya, berarti bukan ke diferensi area tapi ke arah nilai kegunaan karena ada wilayah berbeda yang dimanfaatkan. Ya, manfaatnya bukan dibandingkan tapi dimanfaatkan dengan manfaat yang berbeda. Jadi jawabannya adalah nilai kegunaan. Oke, kemudian nomor 6. Nah, ini pertanyaan sebab akibat. Jika betul-betul berhubungan A, betul-betul tidak berhubungan B, betul salah C, salah betul D, salah E. Oke, nomor 6. Fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi area. Nah, ini berkaitan sama letak, ya, letak tanah. Ya, ini bukan diferensi area. Kalau diferensi area adalah wilayah yang dibandingkan, misalkan wilayah subur dengan wilayah tidak subur. Ini kan karena letaknya, ya, letak tanah. Berarti konsepnya adalah konsep lokasi. Kayak tadi lokasi rumah dekat dengan pembuangan sampah itu biasanya harganya lebih murah daripada yang dekat dengan tempat pariwisata misalkan. Jadi jawabannya adalah konsep lokasi bukan diferensiasi area. Berarti salah. Sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Betul, ya. Penggunaan lahan di daerah kota atau antar wilayah desa cenderung homogen. Oh, ini aksesibilitas dan intensitas penggunaan antar wilayah kota atau antar wilayah desa cenderung homogen. Tadi kalau perbatasan kota, ya, dengan desa itu malah harusnya heterogen. Nah, ini di sini homogen, berarti keliru, harusnya heterogen. Karena perbatasan antara desa dengan kota. Ya, di sini jawabannya homogen, harusnya heterogen. Kecuali kalau di desanya, ya, wilayah desa itu mungkin benar, tapi ini maksudnya itu adalah penggunaan lahan antar wilayah. Jadi perbatasan antara kota dan desa harusnya adalah heterogen, ya, bukan homogen. Berarti salah-salah. Jawabannya adalah E. Oke, udah deh, kita lanjut nomor 7. Keterbatasan daerah resapan air di wilayah perkotaan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir pada musim penghujan, serta saluran got kurang lancar menyebabkan banjir dan genangan air. Pendekatan geografi yang tepat terhadap fenomena tersebut adalah, ingat di sini ada interaksi manusia terhadap lingkungannya, itu
yang menyebabkan banjir gitu. Misalkan saluran got kurang lancar kan akibat pengaruh manusia. Kemudian karena keterbatasan resapan air juga karena faktor manusia. Ingat pendekatan ada 3. Yang pertama adalah space ya atau spasial, keruangan ya. Ini belum ada interaksi manusia, masih murni space, ruang. Kemudian ada ekologi atau kelingkungan, adanya interaksi manusia terhadap lingkungannya, dan kewilayahan. Ini pendekatan yang komprehensif, yang luas dan lengkap. Karena ini sudah ada keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya, pasti jawabannya pendekatan ekologi atau kelingkungan. Oke, nomor 8. DKI Jakarta berpenduduk padat dengan tata ruang kurang memadai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan atau kualitas lingkungan yang semakin menurun, degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk tersebut akan mengimbas ke wilayah-wilayah penyangga di sekitar DKI Jakarta yang memiliki tata ruang kurang memadai, sehingga pemerintah daerah dan wilayah sekitar menghadapi masalah yang sama, yaitu kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, prinsip geografi yang erat kaitannya dengan kasus tersebut adalah, ingat ya, prinsip geografi itu ada 4, disingkat DDIK. DDIK ya, pertama distribusi berkaitan sama persebaran ya, di sini ada distribusi mengimbas ke wilayah-wilayah lain. Kemudian deskripsi ya, menggambarkan ya, di sini ada yaitu masalah yang sama, penggambaran lingkungan dan penduduk. Kemudian ada interrelasi, yaitu ada sebab akibat. Ini tata ruang jelek maka mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian korologi, yaitu gabungan ketiga prinsip di atas. Berarti karena ini ada prinsip distribusinya, ada prinsip deskripsinya, ada prinsip interrelasinya, pasti jawabannya adalah korologi. Oke. Kemudian nomor 9. Perubahan tata guna lahan seperti banyak terjadi daerah puncak Jawa Barat, di mana daerah resapan hujan berubah menjadi daerah permukiman, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan setempat dan berkurangnya air tanah di Jakarta. Dalam geografi dipahami melalui pendekatan ini jelas adanya interaksi manusia terhadap lingkungannya. Ya, pasti jawabannya pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi ya. Kemudian nomor 10. Letusan Gunung Merapi mengakibatkan lahan sawah tertutup pasir sehingga petani mengalami gagal panen. Namun pasir yang membawa berkah karena dapat dijual dan abu vulkaniknya menjadi lahan subur. Nah, prinsip geografi, ingat prinsip ya, ada 4 ya, DDIK. Ada distribusi, persebaran, deskripsi, penggambaran yang rinci, interrelasi sebab akibat, dan korologi. Ya, penggabungan 3 prinsip di atas. Nah, di sini ada kata-kata akibat ya, akibat letusan sawah ya mengalami gagal panen namun membawa berkah yaitu menjadi subur. Ini berarti sebab akibat. Jawabannya adalah interrelasi. Oke, kemudian nomor 11. Di akhir tahun 2014 dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Jumlah orang miskin mulai berkurang, tingkat kesehatan penduduk membaik, namun angka pengangguran masih tinggi. Fenomena alam ini termasuk aspek ya, diingat-ingat aspek geografi itu ada 2, yaitu aspek fisik ya dan aspek non fisik. Aspek non fisik kata kuncinya adalah perilaku manusia. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi, perilaku manusia, jumlah orang miskin, perilaku manusia, kesehatan, perilaku manusia, pengangguran, perilaku manusia. Jadi jawabannya pasti non fisik. Kemudian nomor 12. Daerah Y sebagai penghasil pangan menjual beras di daerah X.
Sedangkan daerah X dekat pantai menjual ikan di daerah Y. Fenomena tersebut menunjukkan konsep. Nah, ini ada hubungan antara ya daerah terhadap penghasilan ya. Misalkan daerah Y penghasil pangan menjual beras ke daerah X. Daerah X dekat pantai menjual ikan laut ke daerah Y. Berarti ada hubungan antara daerahnya terhadap penghasilannya. Berarti ya konsep yang tepat adalah keterkaitan keruangan, karena ada hubungan ruang ya, ada hubungan ruang dengan penghasilan warga setempat, penghasilan ya warga setempat. Nah, jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 13. Penduduk yang ada di dunia cenderung untuk tinggal di daerah-daerah yang mempunyai banyak cadangan air dan topografi yang datar. Topografi itu kemiringan lereng yang datar. Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep. Nah, konsep ya. Di sini diterangkan bahwa mempunyai banyak cadangan dan topografi yang datar. Ya, topografi yang datar, banyak cadangan air. Topografi itu berarti kemiringan lereng. Nek kemiringan lereng ya berarti mempunyai daerah yang datar. Ini topografi datar. Kalau seperti ini topografi landai. Kalau seperti ini berarti topografi curam. Nah, sini berarti landai. Ini berarti datar. Dan banyak air. Nah, dan banyak air. Jadi kalau nah, ini jalan, nah, mereka itu di sini. Nah, berarti dia memusat. Nah, di materi sudah ada kata kunci memusat adalah aglomerasi ya, mereka itu memusat, mengelompok menjadi satu. Jadi jawabannya adalah D. Terus nomor 14. Wilayah ketinggian, wilayah kemiskinan, dan wilayah rawan kebakaran merupakan hasil analisis berdasarkan unsur yang sama dalam konsep geografi. Sebab dalam konsep geografi dikenal dengan pendekatan perwilayahan. Wilayah ketinggian, ingat wilayah ketinggian berarti itu konsepnya adalah morfologi. Wilayah kemiskinan, wilayah rawan kebakaran itu berarti bukan morfologi, tetapi ini berkaitan sama aglomerasi ya, pemusatan penduduk. Ya, kebakaran juga aglomerasi. Berarti konsep geografinya berbeda-beda. Ya, wilayah ketinggian itu morfologi, wilayah kemiskinan ya bisa jarak juga bisa. Wilayah rawan kebakaran itu bisa aglomerasi. Jadi mempunyai konsep yang berbeda-beda. Jawabannya pasti salah. Sebab dalam konsep geografi dikenal dengan pendekatan perwilayahan. Nah, padahal konsep itu ada 10 ya, jaket, Mr. Polo, agak gudikan itu. Ada jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, lokasi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensi area, interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Tidak ada konsep pendekatan perwilayahan. Nek konsep pendekatan perwilayahan itu sendiri ini merupakan pendekatan, bukan konsep, dalam geografi. Berarti pasti salah, salah pasti jawabannya E.